Salam dari kasih Kristus, saudara-saudara sekalian. Semoga cawan hikmat ini bisa memberi pencerahan bagi kita semua. Amin. Kali ini saya ingin bawa renungan berjudul Penjahat yang Diselamatkan. Renungan kali ini saya berjudul Penjahat yang Diselamatkan. Di dalam Lukas 23 ayat 43, Lukas 23 ayat 43, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, kepada penjahat yang di sebelah Yesus itu ya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saya ulangi sekali lagi. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau bersamaku di taman di dalam Firdaus. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat bahwa di dunia ini banyak sekali manusia yang berusaha mencari keselamatan kekal. Ya, manusia berusaha mencari keselamatan kekal. Mencarinya dengan banyak cara. Mereka mencari dengan banyak cara. Ada yang beramal dan menyumbang-nyumbang kadang-kadang panti asuhan, menyumbang panti jompo, menyumbang organisasi keagamaan dan sebagainya, rumah ibadah dan lain-lain. Ada juga yang berusaha melakukan ibadah menurut agama yang dianutnya. Sangat berusaha payah mereka mengikuti ajaran yang cukup sulit itu. Karena mereka apa? Mereka amat peduli dengan masalah keselamatan ini. Tetapi mereka tidak bisa menemukannya. Mereka mungkin saja sudah merasa banyak sekali yang mereka lakukan untuk itu, namun ternyata semua itu hanya sia-sia saja. Semua perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan itu sia-sia saja, tidak berguna. Hanya orang yang datang dan mengakui semua kesalahannya dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan mereka, itulah yang dapat diselamatkan. Murid Yesuslah yang dapat diselamatkan oleh satu-satunya jalan keselamatan. Sebab jawab Yesus di dalam Yohanes 11 ayat 25, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus di dalam Yohanes 11 ayat 25, demikian firman Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi saya ulang lagi sekali lagi, Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, ketika terjadi kerusuhan di suatu daerah, kerusuhan misalnya di Ambon, di Aceh atau di mana saja, bahkan di luar negeri sekalipun, penduduk setempat akan berusaha untuk melarikan diri dari daerah itu. Mereka tidak mempedulikan harta dan miliknya yang ditinggalkan. Jadi ketika ada kerusuhan, mereka akan tinggalkan semuanya. Rumahnya, hartanya ditinggalkan. Mereka berusaha menghindar secepatnya dari tempat itu, tempat di mana kerusuhan terjadi. Yang penting jiwanya, jiwa seluruh keluarganya dapat diselamatkan. Itu yang penting bagi mereka. Nah, ketika itu mereka tidak memedulikan rumahnya, aset-aset tanahnya. Mereka tidak memedulikan itu. Mereka begitu ketakutan. Itu baru keselamatan jiwa, saudara-saudara, atau keselamatan jasmani mereka.
itu baru keselamatan jiwa saja, ya. Bagaimana kelak jika keselamatan jasmani mereka saja? Bagaimana kelak jika keselamatan jiwa mereka dipertaruhkan di dalam satu pilihan? Jiwa mereka selamat atau masuk surga, atau jiwa mereka tidak selamat dan masuk neraka? Itu lebih sungguh-sungguh lagi mengerikan. Harus memilih pada waktu masih hidup. Setelah dia mati sudah nggak bisa lagi. Ketika Yesus disalib, ada dua orang penjahat yang disalib di sebelah kiri dan kanan Yesus. Sebelah kiri dan kanan Yesus. Mereka adalah penjahat bangsa Israel yang sudah tidak menerima pengampunan dari kekaisaran Roma lagi. Sudah tidak ada ampun lagi. Ya, jadi mereka sudah harus mati, dan matinya harus disalib. Jadi bersama-sama dengan Yesus. Kemungkinan besar mereka adalah pemberontak yang melawan pemerintah. Pemberontak yang melawan pemerintah. Dan mereka sudah pasti akan mati di salib itu. Tidak ada harapan untuk hidup lagi. Karena sudah digantung di sana, sudah disalibkan, tidak mungkin selamat lagi dia. Kemudian seorang dari penjahat itu menghujat Yesus. Seorang dari penjahat itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Bukankah engkau Kristus? Selamatkan dirimu dan kami." Ya, selamatkan dirimu dan kami juga. Maksudnya gitu ya. Jelas sekali penjahat ini adalah orang yang ingin dibebaskan dari salib bersama Yesus. Rupanya penjahat ini sudah mendengar kisah tentang Yesus yang disebut Kristus. Jadi dia tahu bahwa Yesus sanggup melakukan mukjizat. Dan kalau Yesus melakukan mukjizat dengan melepaskan diri dari tiang salib, maka dia juga berharap agar dapat turut dibebaskan. Padahal dia tidak percaya pada Yesus. Dia hanya berharap dibebaskan saja. Ya. Itu orang yang di sebelah Yesus. Tapi ada lagi seorang lagi yang di sebelah kanannya, kalau nggak salah. Ya, sebelah kanan Yesus, yang menegur penjahat tadi. Jadi sama-sama penjahat, tapi dia menegur penjahat tadi. Tanya, "Tidakkah kau takut? Tidakkah kau takut juga kepada Allah? Sedangkan kau menerima hukuman yang sama." Jadi penjahat yang seorang lagi menyadari bahwa dia seorang yang amat berdosa. Dia amat berdosa, sehingga dia sendiri takut pada Allah dan menerima hukuman yang dijatuhkan pada dirinya. Dan dia merasa malu dihukum bersama dengan Yesus yang tidak bersalah itu. Kemudian dia melanjutkan perkataannya, "Kita memang selayaknya dihukum. Kita sudah selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita." Jadi kalau kita berbuat jahat, ya kita dapat balasan kejahatan juga. Tetapi orang ini, Yesus maksudnya, tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesusnya tidak bersalah, tapi dihukum. Itulah pengakuan dosa yang dilakukan oleh penjahat ini. Ya, dia merasa bahwa dia sangat berdosa, sehingga dia tidak berbuat menghujat Yesus. Tapi kalau Yesus itu tidak berdosa, katanya. Jadi dia merasa bersalah atas segala yang diperbuatnya. Dia merasa bahwa hukuman mati itu layak bagi mereka. Ya, hukuman mati itu layak bagi mereka. Tapi Yesus dihukum mati bukan karena kesalahannya. Jadi sebenarnya Yesus tidak layak sama sekali dengan hukuman ini. Itu pendapat penjahat yang satunya lagi. Lalu ia berkata kepada Yesus, inilah perkataannya,
Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia sudah menyadari kesalahannya dan sudah menyatakan bahwa Yesus adalah orang yang benar, tidak layak menerima hukuman itu. Kemudian dia pun mohon anugerah keselamatan dari Yesus. Dia mohon pengampunan dari Yesus. Padahal dia tahu bahwa Yesus saat itu sedang disalib. Dia tahu Yesus sedang disalib. Dia yakin bahwa Yesus akan datang lagi sebagai seorang raja. Ya. Dan dia udah mati ketika Yesus datang sebagai raja. Dia hanya memohon agar dia diingat saja oleh Yesus ketika kembali lagi sebagai seorang raja. Tapi dengarkan kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sungguh suatu kebahagiaan ketika dia mendengar hal itu. Yesus tidak menolaknya. Bahkan Yesus akan bersama-sama dengannya masuk ke dalam Firdaus. Ternyata dia sudah menerima keselamatan itu. Luar biasa. Tapi di mana kan Firdaus itu? Firdaus di mana itu? Firdaus merupakan tempat bagi orang yang percaya setelah mati. Jadi Firdaus merupakan tempat bagi orang yang mati tapi dia percaya pada Yesus. Firdaus adalah taman di surga. Mereka belum masuk surga karena hari penghakiman belum tiba. Setelah penghakiman akhir kelak, baru ditentukan akan masuk surga bersama Tuhan Yesus dan menerima semua karunia dari Tuhan Yesus. Sedangkan jiwa yang tidak selamat akan masuk dalam suatu tempat yang dikuasai oleh setan. Ya, sedangkan jiwa yang tidak selamat akan masuk ke dalam suatu tempat yang dikuasai oleh setan untuk kemudian masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan dia. Dan saya bertanya, bingung masa itu. Mengapa penjahat itu diselamatkan? Mengapa penjahat itu diselamatkan? Bukankah dia belum dibaptis? Kata Yesus harus dibaptis. Dia selalu berbuat kejahatan, tidak pernah berbuat kebaikan. Setelah disalib pun dia tidak bisa berbuat baik. Tidak aktif, apalagi tidak aktif di pelayanan. Ya, tidak mungkin dia aktif di pelayanan dan lain-lain. Ya, benar, penjahat itu tidak akan selamat. Jika kita masuk surga hanya karena amal dan kebaikan kita saja, dia tidak akan masuk surga. Jika hanya surga itu hanya ditentukan oleh amal dan kebaikan kita. Tetapi karena kebaikan Tuhan yang tidak terbatas, ya, karena kebaikan Tuhan yang tidak terbatas, anugerahnya luar biasa sama sekali. Penjahat itu termasuk kita tentu saja dapat diselamatkan. Itulah kemurahan Tuhan. Jadi penjahat itu hanya menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Lalu dia mengakui kesalahannya, serta dia percaya bahwa Yesus akan datang sebagai Raja. Dan dia hanya minta Yesus untuk mengingatnya saja. Dia tidak minta yang lain pada Yesus, dia tidak minta yang lain. Tetapi semua itu sudah cukup bagi Yesus, bagi Tuhan. Lalu Tuhan mengizinkan dia masuk ke Firdaus, artinya jiwanya diselamatkan. Ada banyak orang seperti penjahat itu. Banyak sekali orang yang seperti penjahat itu. Banyak kita mendengar bagaimana seorang pada saat menjelang akhir hidupnya, mohon ampun dan menyerahkan diri serta percaya pada Yesus. Dia tidak pernah berbuat apa-apa untuk Tuhan. Apakah mereka diselamatkan? Jika kita mengacu pada kisah penjahat ini dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus amat mengasihi manusia,
kita yakin bahwa mereka telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Banyak sekali orang-orang seperti itu. Ya, pada saat akhir hidupnya, dia tiba-tiba menyadari kesalahan dia lalu minta ampun sama Tuhan, dan Tuhan menyelamatkan dia. Amin. Karena itu, marilah kita yang belum percaya padanya segera mohon pengampunan dari Yesus dan juga mengakui Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Setelah itu kita harus menjadi taat dan setia melakukan semua kehendak-Nya. Kita pasti akan diselamatkan. Dan kita yang sudah percaya harus tetap percaya pada Dia, dan kita akan diselamatkan juga. Ya, demikianlah renungan kali ini. Tuhan memberkati. Amin.